Selamat datang di aplikasi Sobat IF, Sistem Obat Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang. Berikut langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Sobat IF. Silakan masukkan username dan password. Terlebih dahulu, klik login. Setelah klik login, nanti pada tampilan awal terdapat kolom menu pilihan seperti buat barcode, pemasukan obat, pengembalian obat, dan sebagainya. Di Sobat IF ini terdapat laporan seperti jumlah stok obat, jumlah obat aman, jumlah obat gawat, dan jumlah obat darurat. Pada buat barcode, kita isi form pembuatan barcode dengan memasukkan tanggal kedatangan barang, contoh tanggal 10, lalu kita isi variasi batch dan ED, jumlah per variasi, dan awal kode barcode yang sudah terisi otomatis oleh Sobat IF, dan kita klik buat barcode. Jika sudah yakin, kita pilih OK. Maka nanti akan tampil seperti barcode sebelah kanan, bisa dicetak menggunakan printer. Kemudian setelah dalam pembuatan barcode, bisa masuk ke dalam pemasukan obat. Pada menu pemasukan obat, masukkan tanggal faktur pemasukan obat, contoh tanggal 10, lalu pilih sumber dana, lalu nomor faktur, dan nama PBF. Tulis keterangan jika ada, dan upload faktur tersebut pada Sobat IF. Setelah di-upload, klik submit. Setelah submit, pilih barcode yang sudah kita buat tadi, lalu masukkan nama obat berdasarkan faktur, batch, tanggal kadaluarsa, jumlah, produsen, bidang, status, kemasan, dan keterangan jika ada. Lalu kita pilih submit. Menu pengeluaran obat untuk mengeluarkan obat untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Pilih instansi penerima, semisal puskesmas Ngalian, kita ketik Ngalian. Maka nama penerima, NIP, dan nomor SIPA SIP.K di puskesmas Ngalian sudah terdata di Sobat IF, dan kita hanya memilih salah satunya dan terotomatis akan muncul. Lalu kita klik nama pemberi kita, nomor agenda, dan keterangan jika ada. Lalu kita klik submit. Lalu kita masukkan barcode, contoh 230214009, lalu klik cari obat, maka akan otomatis muncul, dan kita masukkan jumlah dan kita klik simpan. Setelah itu kita bisa mendownloadnya dengan mengklik BA untuk berita acara dan SPBK untuk surat bukti barang keluar. Contoh berita acara seperti ini, dan untuk surat bukti barang keluar seperti ini. Kita bisa langsung print dan selesai untuk contoh menu di pengeluaran. Menu pengembalian obat. Pada menu pengembalian obat, masukkan tanggal faktur pengembalian obat, lalu masukkan nama Fashiankes dan masukkan keterangan jika ada, lalu klik submit. Masukkan kode barcode, contoh 230822001, maka akan muncul otomatis nama obat tersebut dengan nama, harga, ED, batch, dan satuan obat tersebut. Masukkan jumlah obat yang dikembalikan. Jika sudah, klik simpan. Setelah sesuai dan benar, dapat dilakukan klik cetak untuk mencetak faktur tersebut, yang hasilnya seperti ini. Menu laporan. Pada menu laporan terdapat laporan admin,
yaitu laporan pengguna dan laporan database. Dan laporan obat, terdapat laporan pemasukan obat, laporan pengeluaran, laporan agenda, laporan mutasi obat, dan laporan mutasi umum per kategori. Pada laporan pimpinan terdapat laporan stok opnam dan laporan histori pengguna. Dan terakhir, laporan gudang terdapat laporan lokasi obat. Contoh, kita akan cek laporan mutasi obat, masukkan tanggal awal dan tanggal akhir, lalu klik proses. Dan laporan dapat dicetak dengan klik cetak. Menu stok opnam. Pada menu stok opnam terdapat global posisi stok. Ini untuk melihat posisi stok secara global dan posisi stok untuk melihat posisi stok terkini. Stok opnam semua obat untuk melihat seluruh stok termasuk seluruh nama sediaan yang pernah terekam. Dan kartu stok digunakan untuk menampilkan mutasi per item sediaan dalam suatu periode. Contoh, klik di posisi stok, maka akan muncul seluruh posisi stok terkini. Kita dapat melakukan cetak jika dibutuhkan, atau dapat melihatnya langsung. Di sini terdapat warna yang berbeda. Untuk warna putih menandakan kadaluarsa obat lebih dari 1 tahun, warna kuning kurang dari 6 bulan, dan warna merah menandakan kadaluarsa obat kurang dari 3 bulan. Menu manajemen obat. Terdapat pilihan pada kategori manajemen, ada obat dan harga obat. Untuk obat, bisa klik tambah obat, masukkan kode obat, nama obat, kategori, kelas terapi, harga obat, satuan, isi, kemasan, penggunaan rata-rata, status P2P, status gizi, status narkotika, status psikotropika, status ketersediaan, dosis, lalu klik simpan. Pada kategori manajemen harga obat, bisa klik tambah harga obat, pilih nama obat, lalu bisa masukkan kode harga baru dengan harga obatnya, lalu klik simpan. Manajemen kategori. Terdapat penggolongan kategori sediaan terdiri dari farmasi, alat kesehatan, narkotika, dan vaksin. Untuk penambahan kategori, klik tambah kategori, masukkan ID kategori dan nama kategori yang baru. Lalu klik simpan. Menu manajemen PPF memuat tentang data distributor dan penyedia. Dapat klik tambah PPF, masukkan informasi terkait PPF, lalu dapat klik simpan. Menu manajemen barcode untuk mengatur barcode yang batal atau tidak digunakan. Menu manajemen lokasi obat untuk mengetahui lokasi dan ruangan penyimpanan obat di instalasi farmasi. Menu manajemen puskesmas memuat data puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Untuk penambahan puskesmas, dapat klik tambah puskesmas, masukkan informasi puskesmas terkait nomor telepon, alamat, status, layanan, jumlah desa, nama kapus, nama pengobat, dan sebagainya. Lalu dapat klik simpan. Pada menu manajemen pengguna berisi data identitas pengguna dan tingkat penggunaan aplikasi. Dapat klik tambah pengguna, masukkan form pengguna seperti nama, NIP, username, password, level pengguna, jabatan, hak tanda tangan. Setelah sesuai, dapat klik simpan. Menu manajemen menu merupakan pengaturan kewenangan dalam penggunaan aplikasi di setiap tingkatan pengguna. Dapat menambahkan tambah menu, pilih user, dan pilih nama menu, lalu bisa klik simpan. Menu info obat memuat informasi dengan memasukkan kode obat, lalu setelah dipilih, maka klik proses akan memuat informasi tentang sediaan obat tersebut seperti nama obat, harga obat, distributor, sumber anggaran, tanggal masuk, dan sebagainya. Menu backup dan restore. Untuk backup, klik proses backup. Jika sudah yakin, klik OK. Menu ekspor database dengan cara masukkan tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu, klik proses. Data tersebut dapat dicetak dengan mengeklik cetak. Menu histori aktivitas sistem memuat tentang sejarah yang terekam dalam sistem. Menu pesan
digunakan untuk mengirimkan pesan ke aplikasi dengan cara klik pesan IF, lalu pilih kepada subjek dan isi pesannya, lalu dapat klik kirim. Berikut langkah-langkah penggunaan Sobat EF. Sekian dan terima kasih.